Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajal ladzina kafaru isnaini iduma fil ghori id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim aznabtuhu amdan aw khata' sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka anta ghaffarud dzunub sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilai minadan billadzi a'lamu bihi wa minadan billadzi la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliko wal khotami lima sabako an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama warasatul anbiya. Wabil khusus hadratil kiram, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi Ibunya Safatul Ummah sebagai pengurus penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, juga sebagai ketua umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia.
Yang kami hormati segenap organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur sarana ucapan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam pertemuan ini sebentar lagi sudah bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, bulan Dzulhijjah atau bulan besar bulan Dzulhijjah ini ditandai oleh beberapa tanda. Beberapa hari yang menjadi tanda kebesaran bulan Idul Adha. Ini satu tanda yang pertama, hari tanggal 8 dinamakan Yaumit Tarwiyah. Tanda kedua, hari tanggal 9 dinamakan Yaumil Arafah. Tanda kebesaran yang ketiga, hari tanggal 10 dinamakan Yaumin Nahr. Nomor 4, tanda kebesaran keempat, hari tanggal 11 dinamakan Yaumit Tasrik. Nomor 5, tanda kebesaran kelima, hari tanggal 12 dinamakan Yaumit Tasrik. Nomor 6, tanggal kebesaran ke-6, hari tanggal 13 dinamakan Yaumit Tasrik. 3 hari berturut-turut dari tanggal 11 sampai tanggal 13 dinamakan Yaumit Tasrik. Pada tanggal 8 dinamakan Tarwiyah. Mengapa pada malam itu dinamakan Tarwiyah? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Ghaniyah
Juz 2 menerangkan Sumiyatit tarwiyah li'anna Ibrahim alaihissalam ro'a fil munami fil lailaitiha antad juhamu ladan. Dinamakan tarwiyah karena Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpi pada tanggal 8 itu menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Jadi dinamakan tarwiyah karena Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpi pada tanggal 8 itu menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Itulah sebabnya pada hari 8 dinamakan Yaumil Tarwiyah, asalnya dari kata-kata ro'a. Bagi umat Islam yang tidak menggunakan, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, disunatkan berpuasa pada hari tarwiyah. Ini diterangkan dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumut tahriyah, saumu yaumut tarwiyah kafaratus sana. Puasa hari tarwiyah menutup dosa 1 tahun. Jadi bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu diperintah supaya melaksanakan puasa tarwiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Ghaniyah juz 2 di situ menerangkan sumiyatit tarwiyah li'anna Ibrahim alaihissalam ro'a fil manami fi lailatiha antat bahuha muwalladahu. Dinamakan tarwiyah karena Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpi pada tanggal 8 itu menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Itulah sebabnya pada tanggal 8 dinamakan Yaumit Tarwiyah, asalnya dari kata-kata ro'a. Bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, disunatkan berpuasa pada hari tarwiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu
Yaumat tarwiyah kafaratus sana, puasa hari tarwiyah menutup dosa 1 tahun. Pada hari itu bagi orang yang menunaikan haji akbar dengan tata cara yang telah ditentukan, mulai berihram, kemudian bergerak menuju Mina. Kalau dapat sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan di Mina dengan jamak qashar 2 rakaat, kemudian sholat maghrib, sholat isya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tanda kebesaran kedua pada hari tanggal 9 dinamakan Yaumit Tarwiyah. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji di tanggal 9 itu disunatkan puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumat arafatan kafarun sanataini madiyatan wa mustaqilatan. Puasa sehari Yaumul Arafah dapat menutup dosa kecil 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji tidak boleh melakukan puasa Arafah. Bagi orang yang menunaikan haji akbar setelah sholat subuh dan setelah terbit matahari meninggalkan Mina menuju ke padang Arafah, perjalanan dari Mina sampai ke Arafah, setelah sampai ke sebuah tempat yang namanya Namiroh, berhenti menunggu gelincir matahari. Masuk waktu duha, melaksanakan sholat duhur dan sholat asar jamak takdim di Arafah, wukuf di Arafah. Di situ apa yang paling banyak dibaca? Yang paling utama membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanda kebesaran bulan Dzulhijjah ketiga, tanggal 10 hari raya Idul Adha atau Yaumin Nahr. Mulailah umat Islam membaca takbir dan hari itu dinamakan hari yang agung. A'dhamul ayyami indallahi yauman nahr. Hari yang paling agung bagi Allah adalah Yaumin Nahr, hari tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah matahari terbenam pada hari Arafah, orang yang mengerjakan haji meninggalkan padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Orang yang mengerjakan haji meninggalkan padang Arafah menuju ke Muzdalifah dalam perjalanan tetap bertalbiyah membaca labbaika Allahumma labbaik.
Labaika la syarika laka baik. Aku memenuhi panggilanmu, tak ada syarikat bagimu. Innal hamda wa ni'maka wa ni'matalak. Sesungguhnya segala puji dan kenikmatan bagimu. Wal mulku la syarika, dan kerajaan juga bagimu. Sesampai di Muzdalifah melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya dengan cara jamak takhir. Sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, diusahakan dapat bermalam di Muzdalifah. Awal waktu subuh di Muzdalifah, kemudian bergerak menuju ke tempat yang dinamakan Masyaril Haram. Masyaril Haram, wukuf di Bukit Iza. Wukuf di Bukit Iza, berzikir hingga matahari benar-benar terang. Sebelum matahari terbit meninggalkan Masyaril Haram, masuk Mina lagi. Kalau bisa langsung menuju Zamroh. Aqobah, melontar Aqobah. Aqobah atau melontar Aqobah. Di situ sholat Idul Adha, ibadah kurban. Tanda kebesaran keempat, 6 dinamakan Ayamit Tasyrik. Jadi tanda kebesaran keempat, kelima, keenam dinamakan Ayamit Tasyrik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an yauma sittatin min hadis sana, salah satun ayyamin tasyrik wa yaumil fitri wa yaumal adha wa yaumal jum'at muhtasati minal ayyami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan 6 hari dalam 1 tahun kita dilarang berpuasa. Tanggal 1 Syawal kita haram melaksanakan puasa karena itu Idul Fitri. Tanggal 10 Dzulhijjah haram melaksanakan puasa. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Ayyanut Tasyrik haram, tidak boleh berpuasa. Jadi di dalam hadis ini naha an yauma sittatin min hadis sana, salah satun ayamin tasyrik wa yaumul fitru wa yaumul adha wa yaumul jum'ati muhtasatin min ayami.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menerangkan 6 hari dalam 1 tahun kita dilarang berpuasa. Tanggal 1 Syawal kita haram melaksanakan puasa karena Idul Fitri. Tanggal 10 Dzulhijjah haram melaksanakan puasa. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Ayyamut Tasyrik haram, tidak boleh berpuasa. Kemudian dilarang puasa khusus pada hari Jumat. Boleh melaksanakan puasa kalau bergandengan dengan sebelumnya hari Jumat. Mengapa tanggal 11, 12, 13 dinamakan Ayyamut Tasyrik? Tasyrik artinya pancaran, hari terbit, hari yang memancar pancaran daging kurban, pancaran darah kurban, pancaran takbir, pancaran tahlil, pancaran tasbih, pancaran melontar jumroh. Itulah sebabnya hari-hari itu dinamakan Ayyamut Tasyrik dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajan mabrurun wa dzanban maghfurun. Bapak Ibu yang kami muliakan, tiap-tiap orang yang pulang dari menunaikan ibadah haji biasanya membawa oleh-oleh yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menziarahi. Ada yang membawa kurma, ada yang membawa surban, permata, tasbih, minyak wangi, sajadah, dan lain-lainnya. Akan tetapi oleh-oleh asal dari tanah suci yang paling berharga yaitu ma'uz Zamzam. Jadi oleh-oleh yang paling bermakna, paling berharga itu oleh-oleh ma'uz Zamzam. Ma'uz Zamzam 5 yusriba lahu. Air Zam-Zam itu terserah bagi orang yang meminumnya. Jadi di sini menerangkan kalau orang yang sedang lapar kemudian meminum air Zam-Zam dengan hati, minta kepada Allah supaya hilang kelaparan, maka hilanglah lapar. Orang yang haus minum air Zam-Zam, minta kepada Allah supaya hilang hausnya, hilanglah haus. Orang yang minta perlindungan kepada Allah dengan minum air Zam-Zam, hilanglah kesialan dan macam-macam.
Orang yang sedang sakit minta kepada Allah di waktu minum, minta kepada Allah, minta sembuh, Allah mengabulkan permintaannya. Inilah keterangan-keterangan dalam hadis yang punya ma'ul zam-zam lima yusriba lau. Siapakah yang menemukan air zam-zam itu di dunia ini? Dari manakah air zam-zam itu? Air zam-zam itu dari sumur zam-zam, bi'ru zam-zam. Siapakah yang menemukan di dunia ini sumur yang sampai 3000 tahun lebih sampai sekarang, yang di dunia ini tidak ada sumur yang airnya diminum oleh manusia di seluruh dunia kecuali sumur Zam-Zam. Siapakah yang menemukannya? Yaitu seorang wanita, bukan orang laki-laki. Mengapa wanita? Mengapa tidak laki-laki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, al-haya'u asrotun ajza'i wa tis'atin fin nisa wa wahidin fi rojulin. Sifat malu itu 10 bagian. 9 bagian ada pada wanita dan 1 bagian ada pada orang laki-laki. Jadi sifat malu dari iman itu terbagi menjadi 10 bagian, yang 9 bagian sifat haya itu ada pada kaum wanita. Oleh sebab itu, orang yang paling banyak malunya di dunia itulah yang dapat menemukan air Zam-Zam. Jadi orang yang paling banyak malunya di dunia itulah yang dapat menemukan air Zam-Zam. Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, ya abna Adam khairi ilaika nazzalla wa sarruka ila so'ibun. Allah Ta'ala berfirman kepada anak Adam, wahai manusia, kebaikanku aku turunkan kepadamu, tapi keburukanmu kamu naikkan kepadaku. Tiap detik Allah Ta'ala menurunkan nikmat kepada manusia tak terbilang banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuna. Tetapi manusia karena tipis malunya tidak mau mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, bahkan menaikkan kekufuran kepada Allah. Allah Ta'ala menurunkan nikmat, tapi manusia menaikkan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Allah menurunkan amanat kepercayaan kepada manusia, tapi manusia menurunkan khianat kepada Allah Ta'ala. Karena dzuluman jahula, karena sudah koyak sifat malunya kepada Allah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk mensucikan manusia, tapi manusia menaikkan khabisah,
kotoran kepada Allah. Allah Ta'ala menurunkan anugerah bermacam-macam nikmat kepada manusia. Manusia diberi nikmat wujud, diberi nikmat hidup, diberi nikmat akal, nikmat fikir, nikmat ruh, nikmat jisim, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan dan sebagainya. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu dipergunakan oleh manusia untuk menentang Allah, menentang larangan-larangan Allah, malah menjauhi perintah-perintah Allah karena tidak malu, tidak malunya kepada Allah. Jadi perintah-perintah Allah dijauhi karena sifat malunya sudah hilang. Diperintah tauhid malah musyrik, diperintah adil malah dolim, diperintah soleh malah toleh, diperintah iman malah nifak, diperintah syukur malah kufur, diperintah amanah malah khianat, diperintah hasanat malah sayyiat, diperintah birun malah fajirun, diperintah sidik malah kadzib, diperintah hak malah batal, diperintah taubat malah tobat, diperintah sabar malah putus asa. Inilah orang-orang yang tidak malu kepada Allah. Orang yang tidak bersifat malu kepada Allah, hanyalah malu kepada manusia saja, adalah mustahil dapat menemukan ma'uz zamzam. Ma'uz zamzam rohaniyah. Jadi ma'uz zamzam rohaniyah itu mustahil. Hanya dengan ma'uz zamzam rohaniyah itulah iman akan hidup, iman menjadi subur, iman akan menumbuhkan amal-amal soleh dan lain-lainnya. Untuk apa air zam-zam dicari oleh seorang wanita yang namanya Hajar? Yakni untuk menghidupkan Ismail, yang Ismail waktu itu akan wafat. Dicari di sofa tidak ketemu, dicari di Marwah tidak ketemu. Di manakah air itu? Air itu ditemukan oleh Hajar pada telapak kakinya Ismail. Ismail yang dicarikan air itu, akan tetapi air itu ada pada Ismail sendiri. Akhirnya Ismail tertolong oleh air itu, maka air itu pada hakikatnya ma'ul hayat. Sebenarnya ma'uz zamzam rohaniyah itu ada pada tiap-tiap ruh manusia, ada pada tiap-tiap ruh manusia. Sayang, banyak orang yang minum air zam-zam tetapi tahu hanya air lahir saja, tapi air batinnya tidak tahu, tetap kering, tidak pernah digali masing-masing. Itu sangat sayang. Mengapa demikian?
karena belum menjadi hajar. Hajar artinya orang yang berhijrah. Hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari kadzib menuju siddiq, hijrah dari qabisat menuju hasanah, hijrah dari nifak menuju iman, hijrah dari kufur menuju syukur, hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Inilah hakikatnya orang yang dinamakan hajaru, baik pun orang laki-laki maupun orang perempuan, asal berani hijrah sekarang ini, itulah yang dinamakan hajar. Itulah yang dapat menemukan ma'uz zam-zam rohaniyah yang ada pada dirinya masing-masing. Itulah yang dinamakan hajar. Itulah yang dapat menemukan ma'uz zam-zam rohaniyah yang ada pada dirinya masing-masing. Jadi harus hijrah, meninggalkan syirik menuju tauhid, meninggalkan yang kadzib menuju siddiq dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.